Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini kita diperjumpakan Allah SWT dalam satu majelis, nggih menika majelis ilmu ingkang kita berharap dari Allah SWT mugi-mugi majelis ilmu kita tansah pinarngan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Tema untuk kajian malam hari ini adalah keutamaan berpegang pada sunnah. Sunnah niku napa nggih? Napa? Oke, matur nuwun Mbak. Monggo. Monggo. Jadi itu yang dimaksudkan dengan sunnah. Jadi berpegang pada sunnah itu bukan berpegang pada cahaya sunnah ya. Bukan juga berpegang pada majalah As-Sunnah yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Imam Bukhari. Tapi kalau mau megang boleh, membaca juga boleh. Tapi yang menjadi pegangan sunnah itu adalah yang memiliki keutamaan bahwa sunnah itu ada beberapa pengertian. Yang pertama, sunnah itu adalah segala apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu adalah sunnah. Seluruh ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan seluruh ajaran yang ada di dalam sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW itu adalah sunnah. Jadi sunnah itu adalah jalan Nabi SAW, sunnah itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW, dan itu seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita sering dengar ketika ada walimatul urs, man raghiba anni faman raghiba an sunnati falaysa minni, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maksudnya ajaranku yang berupa Islam yang landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis itu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak suka dengan sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. Itu urutnya sabda Nabi SAW tersebut karena ada tiga golongan manusia.
datang ke rumah Nabi, ketemu dengan, bertanya kepada istri-istri Nabi. Bertanyanya min wara'i hijab, dari belakang hijab, bagaimana tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dijelaskan ibadah Nabi luar biasa. Akhirnya mereka menyimpulkan, wah, kalau dibanding-bandingkan ibadah kami dengan ibadah Nabi, tidak ada apa-apanya. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau gitu saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Terus yang satu mengatakan, saya akan puasa terus, tidak akan buka puasa. Yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan nikah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kepireng oleh Nabi SAW. Jadi perkataan ini didengar oleh Nabi sampai kepada Nabi. Akhirnya Nabi bertanya, loh, kalian ini yang mengatakan begini dan begini. Kemudian beliau mengatakan, wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Sungguh aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Tetapi aku sholat malam tapi juga tidur. Aku berpuasa tapi juga aku berbuka puasa. Dan aku menikahi wanita. Akhirnya Rasulullah mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Orang yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Artinya apa? Ibadah itu sesuai dengan sunnah Nabi. Mau puasa, puasanya harus sesuai dengan sunnah Nabi. Nggak boleh hulu, nggak boleh berlebihan. Ingin sholat, sholatnya harus sesuai dengan sunnah Nabi. Dan demikian juga ketika mau ibadah, jangan sampai kemudian sampai meninggalkan nikah alasannya untuk ibadah itu adalah hulu. Ingin ibadah terus menerus akhirnya tidak tidur, itu adalah hulu, di luar kemampuan manusia. Ingin puasa tapi tidak berbuka puasa, ini di luar kemampuan manusia. Islam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan manusia, wasat, tengah-tengah, ngikuti sunnah Nabi SAW. Rasulullah tidak menghendaki adanya ifrat dan tidak menghendaki adanya tafrid. Ifrat itu berlebih-lebihan dalam beribadah, tafrid itu gampang dalam masalah ibadah. Tapi tengah-tengah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu sunnah. Tapi ada juga sunnah, maksudnya sunnah itu maknanya hadis. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maksudnya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Seperti dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Hakim, misalnya, ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat nabihi SAW. Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan di tengah-tengah kamu yang apabila kamu berpegang kepadanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Maksudnya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Itu sunnah dalam pengertian yang kedua. Sunnah dalam pengertian yang ketiga itu disebutkan sebagai lawan kata bid'ah. Sebagian kaum muslimin takut mendengar kata bid'ah. Bid'ah itu adalah apa? Naik kereta api bid'ah.
naik pesawat terbang bid'ah, pakai sepatu bid'ah. Loh bukan. Ya bukan itu. Bid'ah itu disebut bid'ah karena terkait dengan masalah agama, terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan masalah agama. Beragama tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan diyakini itu sebagai ibadah, itu namanya bid'ah. Jadi orang beribadah menganggap ini afdol, tetapi tidak ada contohnya dari Nabi SAW, itu yang disebut bid'ah. Hendaknya kita tidak takut mendengar istilah bid'ah karena Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, wa iyyakum wa muhdatsat al-umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hendaknya kamu berhati-hati dengan perkara-perkara baru. Perkara baru yang dimaksudkan bukan baju baru, bukan teknologi baru, tapi yang dimaksudkan adalah perkara baru dalam urusan agama. Dulu tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak ada pada zaman Nabi, dan tidak ada pada zaman sahabat, sekarang ada misalnya. Lah itu namanya bid'ah dalam masalah ibadah. Dan Nabi sudah mengingatkan itu, hendaknya berhati-hati terhadap masalah-masalah yang baru dalam urusan agama, karena yang baru itu adalah bid'ah. Dan yang bid'ah itu adalah sesat. Kenapa sesat? Karena tidak sampai ke jalan yang kita tuju, makanya sesat. Orang menganggap ini jalan menuju surga, ternyata sampainya tidak ke surga, muter-muter di situ terus keliling, masuk ke papringan. Nah itu namanya sesat. Tapi ini bukan papringan, ini neraka itu. Jadi sebelum terlanjur masuk ke dalam neraka, mumpung kita masih hidup, mari kita tinggalkan hal-hal yang tidak jelas tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan masalah-masalah agama. Agama niku napa mawon? Keyakinan itu harus dengan agama yang benar. Amal-amal perbuatan itu harus amal-amal perbuatan ibadah, baik itu yang wajib maupun yang tidak wajib, itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Muamalah juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ada ketika kita melakukan sesuatu itu bentuknya maksiat, berdosa, tapi tidak sampai ke tingkat bid'ah, ada. Tapi juga ada perbuatan yang menyimpang yang kita lakukan bisa sampai ke tingkat bid'ah, itu ada. Jadi amal-amal perbuatan manusia peringkatnya berbeda-beda, pelanggarannya juga berbeda-beda. Ada yang sampai ke kufur, ada yang sampai ke syirik, ada yang sampai ke bid'ah, ada yang sampai maksiat saja, tidak sampai ke bid'ah. Jadi itu semuanya kita harus pahami. Jadi sunnah dalam pengertian yang ketiga itu adalah yang ketika disebutkan maksudnya bukan bid'ah. Kemudian yang keempat, sunnah dalam arti mustahab atau mandub, dalam arti apabila kita kerjakan berpahala, kalau tidak kita kerjakan tidak mengapa. Jadi tidak berdosa. Sunnah yang bukan wajib maksudnya. Jadi ada 4 istilah yang semuanya disebut dengan sunnah. Lah, pembahasan yang kita kaji pada malam hari ini adalah sunnah dalam pengertian yang pertama seperti tadi disebutkan oleh Bapak Pak Sinten Pak Awit. Nggih. Pak Awit. Pak Kawit. Nggih, barakallahu fiik. Jadi seperti itu yang dimaksudkan dengan sunnah. Lah itu berpegang kepada sunnah itu punya keutamaan. Berpegang pada sunnah punya keutamaan.
Di antara keutamaannya apa? Apa keutamaan berpegang kepada sunnah? Orang sebagian ulama menyebutkan, menggambarkan bahwa berpegang kepada sunnah itu seperti naik kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kita semuanya pernah dengar kisahnya Nabi Nuh ya. Jadi sampai anaknya sendiri tersesat dan binasa karena tidak mau naik ke kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hei anakku, Nuh memanggil anaknya, wahai putraku. Dan waktu itu anaknya terpisah dengan Nabi Nuh, tidak bergabung dengan Nabi Nuh dan kaum mukminin. Dipanggil, mari naik ke kapal bersama kami. Kata anaknya Nabi Nuh apa? Saya akan berlindung di puncak gunung itu. Karena kalau naik di atas puncak gunung saya tidak akan tertelan oleh banjir. Tapi apa? Ternyata itu adalah akal pikiran orang, bahwa ketentuan Allah berbicara lain. Akhirnya wahala bainahumal mauju wa kana minal mughraqin. Terhalang antara Nuh dengan putranya. Putranya mengandalkan keselamatan berdasarkan rasio logika, akan selamat saya kalau naik ke gunung itu, enggak mungkin akan tenggelam. Kata Nuh, enggak ada, hari ini tidak akan ada yang bisa selamat kecuali naik kapal ini. Dan itu wahyu dari Allah. Jadi wahyu jangan dilawan dengan akal. Akal harus tunduk kepada wahyu. Waktu itu menggunakan akal. Nuh mengingatkan nggak bisa, harus ngikuti wahyu bahwa hari ini tidak akan ada yang bisa selamat dari banjir ini. Naik ke kapal kami, kalau enggak akan tenggelam. Hala bainahumal mauj, terhalang oleh gelombang tinggi antara Nuh dengan anaknya. Wa kana minal mughraqin, anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam, orang kafir. Anak Nabi loh, anak Nabi, darah biru. Tapi sekedar darah tidak bisa menyelamatkan, nasab tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan untuk mendapatkan rahmat Allah adalah apabila dia beriman, beramal soleh. Putranya Nuh tidak beriman, tidak beramal soleh, tenggelam. Keturunan tidak menjadikan putranya Nabi Nuh selamat, meskipun putra asli kandung begitu. Jadi harus mengikuti ketentuan Allah di dalam beribadah kepada Allah supaya kita selamat. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, berpegang kepada sunnah itu laksana naik di atas kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak akan selamat kecuali mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti ajaran Nabi SAW. Ini salah satu di antara keutamaannya. Dalam sebuah hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Irbad bin Sariyah mengatakan,
Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan dzarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Kata Al-Ibad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW memberikan mau'izah, memberikan nasihat, memberikan pelajaran dan peringatan dengan satu pelajaran yang demikian tandas sehingga menjadikan air mata kami tumpah dan hati-hati kami tergetar mendengar wasiat dan peringatan dari Rasulullah SAW. Qala qailun, seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadza mau'izatu muwaddi', seakan-akan ini adalah nasihat untuk terakhir kalinya dari seseorang yang akan meninggalkan kami selama-lamanya. Famadza ta'ahad ilaina, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat-ta'ah, dan untuk mendengar serta taat, wa in abdun habasyiyun, meskipun yang menjadi pemimpin kalian itu seorang budak dari Ethiopia, budak Habasyah. Dalam riwayat digambarkan sampai pun kepalanya seperti kepala zabib. Separa apa itu? Zabib itu? Zabib itu yang apa? Anggur dikeringkan itu mana? Kismis. Kismis. Kepalanya seperti kepala kismis, mengkerut karena rambutnya keriting, warnanya hitam, artinya warna kulitnya hitam, budak Ethiopia, Habasyah itu hitam, kepalanya kayak kayak buah kismis kecil, mengkerut. Wa in abdun habasyun, meskipun dia yang menjadi amir bagi kalian adalah seorang budak Habasyah, tapi harus mendengar dan taat. Coba, itu pesan Rasulullah. Ini sunnah Nabi SAW. Wasiat, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian wasiat. Kalau orang mendengar wasiat kan terus gumregah ya, ini wasiat, nggak boleh diabaikan ini. Untuk taat, untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat meskipun kepada seorang budak Habasyah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW selanjutnya? Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup, maksudnya sesudah aku mati, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi ini sudah dinaskan oleh Rasulullah SAW. Karena perpecahan, perselisihan itu merupakan perkara sunnatullah. Sudah dari dulu Rasulullah SAW menyatakan akan terjadi ini. Dan itu terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Waktunya tidak terlalu lama. Fa'alaikum, maka pesan Rasulullah, maka wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan berpegang kepada sunnah para khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, para khulafa'ur rasyidun yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun al-mahdiyyun. Riwayat ini adalah riwayat Abu Dawud, lafalnya adalah lafal Abu Dawud. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dan hadis ini sahih. Kata Rasulullah, tamassaku biha, berpeganglah kepada sunnah ini, sunnah Rasul. Dan di antara sunnah Rasul adalah sunnahnya para sahabat Rasulullah,
para khulafaur rasyidun. Jadi sunnahnya khulafaur rasyidun. Mengapa sunnahnya khulafaur rasyidun kita harus pegang? Ya karena mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Tamassaku biha wa'adzu 'alaiha bin nawajid, dan gigit sunnah itu dengan kencang dengan gigi gerahamu. Jadi jangan sampai lepas. Wa iyyakum, selanjutnya Rasulullah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu jangan sampai mengadakan perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin, karena sesungguhnya setiap yang baru, maksudnya terkait dengan masalah agama, adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Supaya umat Islam itu jangan sampai tersesat, jangan sampai salah dalam beragama. Karena agama itu kan wahyu. Agama Islam itu adalah dinu ilmin wa basiratin. Agama yang dasarnya adalah ilmu dan dasarnya adalah bukti, basirah, hujjah. Itu agama Islam. Agama Islam itu bukan dasarnya perasaan, bukan dasarnya logika. Logika nganut kepada nas, bukan nas nganut kepada logika atau akal. Akhirnya akal-akalan. Jadi setiap yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Ini peringatan keras dari Rasulullah SAW. Di sini Nabi SAW memberikan kabar kepada umatnya. Pertama kepada para sahabat yang ada pada waktu itu. Kemudian berita ini sampai kepada seluruh sahabat dan sampai kepada kita, bahwa pasti terjadi perselisihan, dan itu terjadi dalam waktu tidak lama sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perselisihan itu banyak, bukan satu dua. Perselisihan itu banyak. Maka siapa di antara sahabat yang hidup waktu itu melihat adanya perselisihan ini, melihat adanya fitnah yang berbentuk perselisihan. Selanjutnya Nabi SAW memberikan petunjuk bahwa perselisihan itu penyakit. Yang namanya perselisihan itu menimbulkan perpecahan, itu adalah penyakit. Sebagaimana sabda Nabi bahwa setiap penyakit likulli da'in dawa, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, maka perpecahan atau perselisihan sebagai penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Nabi memberikan obatnya, resep obatnya diberikan oleh Nabi SAW. Bagaimana caranya supaya kita terjaga dan selamat dari perselisihan serta perpecahan? Apa itu? Yaitu ittiba' sunnatihi wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Satu, jadi obatnya adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau obatnya mengikuti sunnah Nabi, ini jangan kemudian kata sunnah hanya menjadi kembang bibir. Kita mengikuti sunnah, bajunya tok, agamanya tok, jenggotnya tok, ternyata isinya tidak. Makanya sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dinul Islam adalah dinu ilmin wa basirah, kita di dalam mengikuti sunnah Nabi itu harus belajar. Karena ilmu
kita memahami ilmu agama, enggak akan bisa ilmu itu datang dengan sendirinya dari langit, jadi orang pinter, faham, enggak mungkin, harus belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Maka kita belajar tentang apa saja sih sunnah Nabi SAW, apa saja sih ajaran Nabi SAW, supaya kita bisa mengamalkannya. Setelah paham, kita mengamalkannya. Jadi kita harus belajar tentang ilmu. Apa itu sunnah Nabi SAW, apa itu ajaran Nabi SAW, ini benar-benar merupakan ajaran Nabi atau bukan ajaran Nabi. Maka di saat seperti kita hidup sekarang ini, kan banyak pemikiran-pemikiran, banyak orang-orang mengemukakan pikiran-pikirannya, pendapat-pendapatnya tersebar bebas di media-media sosial. Terus itu kita membacanya kadang tidak mampu untuk menyeleksinya, masuk bleng jadi syubhat. Jadi apa? Sesuatu yang merancukan keyakinan kita, menjadikan kita ragu, yang benar yang ini nopo sing niki nggih, yang benar ini kok banyak ya orang bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang tidak amar ma'ruf nahi mungkar berarti nggak peduli kepada sesama muslim. Masuk subhat melalui istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk istilah subhat melalui istilah perjuangan. Lah itu harus diseleksi supaya itu benar-benar dari ajaran Islam atau tidak, karena ternyata memang banyak istilah-istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang semenjak zaman itu, semenjak zaman munculnya orang yang disebut Khawarij, yang keluar untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, penguasa yang sah waktu itu, menjajakan istilah itu. Ali sudah tidak lagi berpegang kepada syariat, karena inil hukmu illa lillah, kan ayatnya sama ya, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya kepunyaan Allah, harus dikembalikan hukum itu kepada Allah SWT. Loh kok Ali tidak mengembalikan hukum kepada Allah SWT tapi kepada manusia? Ketika didamaikan antara Ali dengan Muawiyah, mengambil hakimnya bukan Allah tapi manusia sebagai hakim. Padahal inil hukmu illa lillah, hukum itu milik Allah, harus dikembalikan kepada Allah. Kok pakai hukumnya manusia? Subhat masuk. Akhirnya takfir, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Ini kafir dua-duanya, sudah nggak perlu ditaati lagi. Bunuh, cari peluang untuk membunuh Ali, cari peluang untuk membunuh Muawiyah, yang berhasil Ali, berhasil dibunuh oleh siapa? Abdurrahman ibnu Muljam. Yang sebelum itu orang pinter itu, Abdurrahman ibnu Muljam itu hafal Quran. Jadi sekarang jangan silau ketika melihat orang hafal Quran. Jangan dulu silau. Abdurrahman ibnu Muljam bahasa Arabnya ngejos orang Arab. Dan hafal Quran. Dan Umar bin Khattab pernah merekomendasikan orang Mesir untuk menjadikan Abdurrahman bin Muljam itu sebagai guru ngaji Al-Quran. Umar bin Khattab rekomendasi ini Abdurrahman bin Muljam. Ternyata apa? Sepeninggal Umar, beliau pembunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Kita harus pelajari
mana yang sunnah sesungguhnya dari Nabi, mana yang tidak. Karena mustalahat, istilah-istilah itu banyak. Ada istilah iman, istilah tauhid, istilah akidah, banyak. Tapi tauhid yang seperti apa yang kita maksudkan, yang harus kita pelajari? Akidah seperti apa yang harus kita pelajari? Iman seperti apa yang harus kita pelajari? Orang Mu'tazilah, ngertos Mu'tazilah saudaranya, satu aliran yang ada dalam Islam yang diantara keyakinannya adalah kalau orang melakukan perbuatan dosa besar dia keluar dari iman tapi tidak menjadi kafir. Mu'tazilah itu adalah satu kelompok aliran di antara aliran-aliran umat Islam yang mengatakan kalau ada pelaku dosa besar, misalnya zina atau mencuri atau merampok, kata Mu'tazilah orang ini sudah keluar dari iman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ini dalilnya, dalil sahih. Tidak akan berzina orang yang berzina sedangkan dia mukmin. Berarti kalau berzina dia tidak mukmin, keluar dari iman. Tapi menurut Mu'tazilah dia tidak menjadi kafir, tengah-tengah, punya sebutan atau istilah disebut sebagai al-manzilah baina al-manzilatain, satu keadaan di antara dua keadaan, tidak mukmin dan tidak kafir. Namanya fasik. Menurut Mu'tazilah itu namanya fasik. Fasik menurut Mu'tazilah adalah orang yang tidak mukmin dan tidak kafir. Kita punya istilah fasik enggak? Punya. Coba siapa yang fasik menurut kita itu apa? Sinten Pak? Monggo, nggih. Silakan. Orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengikutinya. Ya, itu fasik. Tapi fasik menurut kita apakah sama pengertiannya dengan fasik menurut Mu'tazilah? Bedanya apa coba? Iya, barakallahu fiik. Silakan. Silakan Pak. Silakan diambil. Ini ada door prize. Dari fasik menurut kita, menurut ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, itu adalah orang yang beriman tetapi imannya tidak sempurna karena melakukan dosa. Jadi tidak keluar dari iman. Jadi itu fasik. Menurut kita, fasik adalah orang yang beriman melakukan dosa besar, itu namanya fasik. Dia tetap mukmin, tapi imannya tidak sempurna. Tidak sempurna dalam arti iman wajibnya itu hilang. Iman wajibnya itu berkurang, maksudnya tidak sempurna iman wajibnya. Dia fasik. Menurut Mu'tazilah apa? Fasik adalah orang yang sudah tidak beriman lagi, tapi tidak kafir. Hukumnya di akhirat apa? Hukum orang fasik di akhirat menurut Mu'tazilah apa? Masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Siapa yang orang masuk neraka dan sudah masuk neraka tidak akan keluar dari neraka. Itu pemikiran Mu'tazilah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak semua orang yang masuk neraka pasti kekal di neraka. Karena ada orang-orang yang bertauhid yang banyak melakukan dosa besar, akan kalau Allah menghendaki akan masuk neraka. Karena dia mungkin tidak punya hasanat, tidak punya kebaikan yang bisa menghapuskan dosanya. Tapi suatu saat kalau dia masuk neraka akan keluar dari neraka, dan hadis tentang ini sangat banyak.
mutawatir. Nas tentang ini banyak mutawatir. Ada penghuni neraka yang keluar dari neraka karena dia adalah orang yang punya keimanan meskipun hanya secuil keimanan, tapi ada keimanannya. Orang yang kekal dalam neraka itu adalah orang-orang yang kafir. Orang yang melakukan syirik akbar, tidak bertaubat pada saat meninggal dunia, itu yang kekal di dalam neraka. Lah itu diantaranya Mu'tazilah. Tadi saya ingin mengatakan bahwa Mu'tazilah punya istilah tauhid. Bahkan prinsip akidah Mu'tazilah itu yang nomor satu adalah tauhid. Kita harus bertauhid. Ntar dulu, jangan buru-buru bersemangat mengikuti tauhidnya orang Mu'tazilah. Kenapa? Ternyata bahwa tauhid yang dimaksudkan oleh Mu'tazilah adalah menolak bahwa Allah punya sifat. Menurut Mu'tazilah Allah tidak punya sifat. Allah punya nama, tapi nggak boleh dikatakan Allah punya sifat. Karena kalau dikatakan Allah punya sifat, berarti nanti akan tasbih dengan manusia, akan serupa dengan manusia. Itu pemikiran Mu'tazilah. Jadi istilah itu sangat banyak. Tapi kita harus tahu istilah yang benar itu mana. Amar ma'ruf. Orang Mu'tazilah juga punya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Orang Syiah punya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kita juga punya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kita punya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi prinsip amar ma'ruf nahi mungkar menurut kita harus beda dengan mereka. Kita harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa mengikuti prinsip mereka. Sampai jam berapa itu, Pak? Jadi itu hadis Rasulullah SAW. Kemudian ini obatnya tadi ya, berpegang ittiba sunnah Nabi dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun. Selanjutnya tarku al-bid'ah wa muhdatsatil umur, meninggalkan bid'ah dan meninggalkan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Jadi obatnya itu, nggak ada lain. Obatnya harus mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah serta meninggalkan perkara-perkara yang baru atau yang diada-adakan secara baru dalam masalah agama. Baik itu menyangkut masalah keyakinan, menyangkut masalah amal perbuatan lahiriah, zikir-zikir. Tadi keyakinan sudah ya, masalah keyakinan, masalah amal-amal yang dianggap wajib ataupun yang dianggap sunnah. Kita harus ikuti sunnah Nabi SAW dan tinggalkan semua perkara yang tadinya pada zaman Nabi SAW tidak ada, kemudian zaman ini seperti ada. Termasuk masalah-masalah muamalah. Muamalah itu apa misalnya, Pak? Masalah muamalah yang lain, Pak. Dari mana? Dari Meriki, sebelah Meriki. Apa itu muamalah, Pak? Meriki, Pak, sebelah Meriki. Masalah muamalah contohnya ini apa? Nah. Bertetangga. Ya betul, itu masalah muamalah. Bagaimana bertetangga itu masalah muamalah. Nggih. Jazakallahu khairan. Jadi bertetangga, bagaimana bertetangga yang baik. Kemudian jual beli itu juga masalah muamalah. Kemudian hubungan sosial politik itu juga masalah muamalah. Itu harus benar, mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam masalah-masalah muamalah. Karena bid'ah itu tidak hanya dalam masalah amaliyah, tapi bid'ah itu bisa terjadi dalam masalah keyakinan,
dalam masalah muamalah, diyakini itu muamalah yang benar dan dijadikan sebagai muamalah yang harus misalnya, padahal tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hindari hal-hal yang semacam itu. Jadi Nabi SAW raghaba fis sunnah wa hatta 'alaiha. Nabi SAW mendorong, menyemangati umatnya untuk berpegang pada sunnah dengan sabdanya fa'alaikum bisunnati wa sunnatil al-khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Wajib bagi kamu, alaikum itu menunjukkan wajib. Fa'alaikum, kata-kata alaikum menunjukkan wajib bagimu mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun. Setelah itu Nabi SAW memberikan ancaman dari perbuatan bid'ah dan dari perbuatan muhdatsatul umur. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu, awas jangan sampai kamu mengikuti perkara-perkara yang baru dalam agama. Rasulullah kemudian menekankan dengan takkid, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Setiap yang muhdatsah, yang baru dalam agama itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Itu kata Nabi SAW, mengingatkan kita bukan untuk menuduh ya, bukan untuk nuding. Ketika kita menyampaikan hadis ini juga maksudnya bukan tuh bukan, tapi maksudnya mengingatkan diri kita jangan sampai kita terperosok dalam perbuatan bid'ah sedangkan kita tidak menyadari. Sayangilah diri kita sendiri. Pokoknya di dalam berpegang pada sunnah itu banyak kebaikannya. Kita selamat karena kita sudah numpak kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di zaman yang seperti ini. Jadi ada hadis riwayat yang mengatakan bahwa as-sabir 'alad din, orang yang bersabar berpegang pada agama di zaman seperti ini itu kal qabid 'alal jamr, seperti orang yang memegang bara. Bara bisa dibayangkan, siapa yang berani memegang bara kecuali pakai capit. Tapi pakai tangan langsung memegang bara, menggenggam bara, panas. Lah orang yang sabar berpegang pada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini kal qabid 'alal jamr, seperti memegang bara, dan hadis itu sahih. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan marilah kita bersemangat untuk menjalankan ajaran Islam dengan benar. Ya, yang penting kita berusaha maksimal untuk menjalankan agama Islam dengan benar supaya kita selamat dunia dan akhirat. Nas'alullah ayyufiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.